Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Berjumpa lagi dengan Persekutuan Keluarga pada tanggal 21 Januari 2021 dengan tema Seksualitas Anggota Tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan diri kita untuk masuki ruang Maha Kudus dengan kita angkat pujian kita, Ku masuk ruang Maha Kudus.
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur, kami kembali menghadap Engkau. Di saat ini Bapa, kami akan memulai persekutuan keluarga. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menemani kami di tempat kami masing-masing untuk dapat mengikuti persekutuan ini dengan hikmat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan juga Tuhan, urapilah Ibu Nani yang sebentar akan membawakan renungan dari Engkau. Biarlah renungan seperti yang Engkau nyatakan sampai ke dalam pribadi kami lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan persekutuan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari KJ 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah diriku hanya oleh darah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebentar kita akan mendengarkan renungan kita yang akan dibawakan Ibu Nani. Untuk menyiapkan hati kita, mari kita angkat pujian kita, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
semuaku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanmu. Untuk waktu dan renungan saya serahkan kepada Ibu Nani. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Namun seringkali dalam praktek hidup kami, justru sebaliknya yang kami lakukan. Kami mendukakan Engkau, kami mengecewakan Engkau. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah saat malam hari ini, firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan, boleh terus menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami ditolong untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Ya, saudara yang terkasih, pada saat malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya.
Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita setiap yang membaca dan merenungkannya. Saudara, dalam persekutuan malam ini, tema yang kita akan bersama geluti adalah seksualitas anggota tubuh Kristus. Ada dua tujuan yang kita mau capai. Yang pertama, kita semakin memahami bahwa manusia yang berharga di mata Tuhan itu adalah manusia seutuhnya, yang terdiri dari jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, kita semakin mampu menjalani keseharian hidup dalam kesungguhan merawat kekudusan diri sebagai anggota tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak semuanya, berbagai tradisi kepercayaan kita menemukan pemikiran bahwa yang namanya roh atau jiwa, roh atau jiwa manusia adalah unsur yang berdiri sendiri, yang terpisah dari raga atau dari tubuh jasmani. Sebagai contoh, aliran kebatinan. Di sana yang namanya konsep jiwa manusia adalah peletian yang ilahi, yang murni, yang terperangkap dalam tubuh jasmani. Peletian itu bisa diartikan seperti loncatan. Kalau misalnya ada bara api, kemudian ada lompatan, ada peletian api. Nah, itulah konsep jiwa, peletian yang murni dan ilahi. Kemudian dalam agama Hindu, jiwa manusia atau disebutkan sebagai Atman atau Purusa pada dirinya sendiri itu adalah murni, tidak bercacat. Murni tidak bercacat. Nah, dosa terjadi ketika jiwa bersekutu dengan badani. Jiwa bersekutu dengan yang jasmani. Konsep ini juga terdapat dalam perkembangan filsafat yang disebut dengan istilah dualisme. Dualisme itu merupakan satu ajaran, Di situ membedakan antara jiwa dan raga, bahkan memisahkan antara yang rohani dan jasmani, yang rohani dengan yang materi. Jiwa atau roh itu bersifat baik, bersifat murni, dan itu terpenjara di dalam tubuh jasmani yang sifatnya buruk, kotor, dan jahat. Nah, pemikiran seperti ini sempat mewarnai kekristenan yang terpengaruh aliran filsafat Yunani yang dikenal dengan Helenisme. Dalam konsep ini, keselamatan melulu urusan jiwa. Keselamatan hanya urusan roh. Sementara tubuh jasmani ini memang harus binasa. Ekstrimnya lagi, kalau manusia melakukan percabulan, maka asal jiwanya tetap bersih, ya sudah.
It's okay. Karena yang melakukan itu kan hanya tubuh. Saudara, apakah seperti itu kita memaknai keberadaan kita? Kota Korintus ya, itu merupakan salah satu kota yang paling tua dan paling terkemuka di Yunani kuno. Terletak kira-kira 5 km di sebelah barat daya kota Korintus modern. Nah, saudara bisa melihat peta ya pada tayangan ini sebagai gambaran kita. Korintus menjadi kota penting karena apa? Lokasinya strategis. Di ujung barat Tanah Genting atau sebidang lahan sempit yang menghubungkan bagian tengah atau daratan utama Yunani dengan semenanjung Peloponnesus yang berada di sebelah selatan. Akibatnya semua lalu lintas darat untuk perdagangan ataupun yang lain ke arah utara dan ke arah selatan harus melewati Korintus. Sewaktu melewati Tanah Genting itu, yang bagian sempitnya hanya punya lebar 6 km. Sebuah kota ketika ada bagian yang panjangnya atau lebarnya cuma 6 km itu termasuk sempit. Korintus juga menjadi persinggahan lalu lintas laut internasional. Karena para navigator biasanya lebih senang memanfaatkan Tanah Genting di antara Teluk Korintus dan Teluk Saronik. Saudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang benihnya ditaburkan oleh Rasul Paulus yang mengunjungi kota Korintus itu sekitar tahun 50 sampai 51 Masehi. Pada waktu itu Paulus datang ke Korintus. Diperkirakan bahwa Korintus bersama kedua pelabuhannya memiliki penduduk hampir 600.000 orang. Kota ini juga memiliki reputasi buruk karena hal-hal yang amoral. Di kota itu pada zaman Rasul Paulus mempunyai 34 kedai minuman dan ada banyak klub malam. Ya, ini saya lihat-lihat sumbernya itu dari Sarapan Pagi Biblika. Sebuah kota kecil ada 34 kedai minuman dan banyak klub malam. Itu jumlah yang cukup banyak. Kemudian di puncak bukit Akrokorintus ada kuil Dewi Aprodit. Di dalam kuil itu ada 1000 imam wanita. Mereka bertugas sebagai pelacur. Reputasi Korintus begitu buruk sehingga perkataan Korintus itu sering dipakai untuk menyindir seseorang, untuk mengatakan keadaan amoral yang bejat. Ada ungkapan berkorintus. Berkorintus itu digunakan untuk mempraktekkan perbuatan amoral. Seksualitas ini merupakan produk ibadat orang Korintus, khususnya ibadat kepada Dewi Aprodit. Dewi Aprodit ini sepadan dengan Dewi Venus
dari Roma, Dewi Astarte dari Fenisia dan Kanaan, Dewi Istar dari Babilonia. Itu saudara sekilas tentang kota Korintus. Nah, kondisi ini menjadi latar belakang mengapa Paulus memberikan nasihat dan peringatan yang keras kepada orang-orang Kristen yang berada di Korintus berkenaan dengan perilaku moral. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 ditulis oleh Paulus dari Efesus antara tahun 55 sampai 56 Masehi. Jadi jemaat Korintus kira-kira sudah berusia 4 tahunan. Ditulis setelah Paulus menerima kabar buruk dari orang-orang Kloe. Berita buruk tersebut adalah timbulnya persoalan-persoalan seperti keikutsertaan jemaat Korintus dalam upacara-upacara keagamaan kafir, penghakiman di depan orang-orang kafir dan pelacur. Saudara, 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 mau menegaskan beberapa hal yang sepatutnya dipahami, yang sepatutnya dipraktekkan jemaat Korintus dalam keseharian hidup mereka. Ada 3 hal. Yang pertama, jemaat Korintus baru mengenal Injil sekitar 4 tahunan. Ini kalau kita melihat usia anak, ini berarti masih termasuk balita. Tahun-tahun sebelumnya, orang-orang yang mayoritas bukan Yahudi itu hidup dalam budaya Romawi Yunani. Nilai-nilai budaya Yunani Romawi itu sudah mengakar kuat dalam diri mereka, melekat kuat dalam diri mereka. Jadi bukan hal mudah untuk mentransformasikannya, bukan hal mudah untuk mengubahnya. Orang-orang Yunani sangat memandang rendah tubuh jasmani. Bagi mereka hal terpenting adalah jiwa. Bagi mereka yang terpenting adalah roh manusia. Tubuh jasmani itu tidak bermakna apa-apa. Pemikiran ini membuahkan 2 kecenderungan yang ekstrim. Kecenderungan yang pertama, sebagian orang mempraktekkan hidup berpantang, hidup bertarak, asketisme. Asketisme itu merupakan gaya hidup berpantang. Nah, semua itu dilakukan dengan sangat keras untuk menaklukkan keinginan jasmani. Itu yang ekstrim mereka lakukan. Supaya mereka bisa menaklukkan keinginan-keinginan jasmani tadi yang berkaitan dengan seksualitas, mereka berpantang, mereka bertarak. Kemudian kecenderungan ekstrim yang kedua, tubuh jasmani tidak bermakna, tidak penting. Maka kita dapat melakukan apa saja yang kita mau dengan tubuh kita.
termasuk percabulan. Semuanya ya, menjadi cara berpikir mereka, way of thinking ya. Tetapi kemudian menjadi gaya hidup, way of life yang harus mengalami transformasi, yang harus diubahkan setelah mereka menerima Injil Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus memang mengajarkan bahwa di dalam Kristus para pengikutnya telah dimerdekakan dari segala sesuatu. Tidak ada hal yang haram bagi pengikut Kristus. 1 Korintus 6 ayat 12 di sana dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita bandingkan dengan 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sebenarnya yang diajarkan Paulus bukan sekedar bahwa segala sesuatu itu halal. Ada tetapinya. Nah, permasalahannya, kecenderungan sebagian orang akan lebih suka memilih hanya bagian yang menyenangkan dirinya, memilih bagian yang cocok dengan keinginan mereka. Kalau yang sesuai dengan keinginannya, ya, yang menyenangkan hatinya, wah, itu dijadikan sebagai istilahnya, dasar untuk melakukan segala sesuatu. Maka bagian tetapi bla 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 tadi itu diabaikan atau mungkin dianggap tidak ada. Ya. Jadi cuma dipotong segala sesuatu halal bagiku. Ya. Kemudian tadi dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Itu yang dipegang. Oh, semuanya halal. Semuanya diperbolehkan. Tetapi yang bagian tetapi tadi diabaikan. Ya, di skip. Paulus menegaskan bahwa di dalam Tuhan manusia dimaknai dalam seutuhnya. Manusia adalah makhluk yang beraga dan makhluk yang berjiwa sebagai satu kesatuan yang utuh, ya, bulat. Oleh karena itu yang diselamatkan Tuhan Yesus adalah manusia yang seutuhnya, bukan hanya jiwa, tetapi manusia seutuhnya, yaitu yang rohani dan yang jasmani, secara keseluruhan.
Maka ketika seseorang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang itu termasuk tubuhnya juga adalah anggota Kristus. Kita perhatikan tadi, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ayat 15. Jadi, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Pada ayat 13 tadi kita baca bersama. Berarti urusan segala sesuatu halal bagiku harus ditempatkan dalam kerangka kesadaran bahwa kita seutuhnya, baik jiwa dan raga, telah mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Pada ayat yang ke-17. Kemudian yang ketiga, Paulus menegaskan alasan lain mengapa sebagai para pengikut Kristus harus menjauhkan diri dari percabulan. Bahwa orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 18. Saya bacakan sekali lagi. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Mungkin ketika menuliskan ini, Paulus sebagai ahli Taurat mengingat kesaksian kitab Kejadian bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka yang namanya percabulan berarti menodai, menciderai kemuliaan yang Allah berikan. Selanjutnya Paulus memaknai gambaran tubuh kita itu sebagai bait, sebagai rumah. Bahwa karena Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya dan Roh Kudus itu diam di dalam kita, maka sesungguhnya tubuh jasmani ini telah menjadi bait Roh Kudus. Tubuh jasmani ini telah menjadi rumahnya Roh Kudus. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dengan ini Paulus mengajak jemaat Korintus dan tentunya juga mengajak kita dengan mengajukan pertanyaan, pantaskah aku melakukan percabulan sementara tubuhku adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus ada diam di dalam kita. Pantaskah
saya berbuat cabul? Pantaskah saya melakukan percabulan? Ini jelas sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Sangat-sangat mendukakan Roh Kudus yang diam di dalam tubuh kita. Saudara, Paulus mengakhiri dengan mengingatkan hal yang sangat prinsip yang diambil dari hukum perbudakan Romawi. Dulu seorang budak bisa bebas dari tuannya, bisa bebas dari pemiliknya melalui 3 cara. Cara yang pertama, tuannya menganugerahkan kebebasan kepadanya. Baru kemudian budak itu bebas. Cara yang kedua, sang budak bisa menebus dirinya sendiri. Saya membayangkan ini sesuatu yang sangat-sangat sulit. Sebagai budak, sebagai hamba, dia bisa membebaskan diri kalau dia bisa menebus dirinya sendiri. Cara yang ketiga, ada pihak lain yang membayar lunas harga tebusan sang budak. Baru budak itu bebas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita, saudara dan juga saya, adalah budak. Saudara dan saya adalah hamba dosa. Lalu Allah di dalam Kristus Yesus membayar lunas harga tebusan kita. Dia membeli kita dengan darahnya. Dia membeli kita dengan nyawanya yang dia serahkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dengan demikian, sekarang kita telah beralih. Yang dulunya budak dosa, setelah ditebus oleh Kristus, kita menjadi milik Allah di dalam Kristus Yesus. Tentunya ini juga harus berimbas dengan cara hidup kita. Maka tidak ada hal lain yang sepatutnya kita lakukan kecuali kita memuliakan Allah dengan tubuhmu. Ayat 19b sampai 20 saya bacakan sekali lagi. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tulisan Paulus tidak saja ditujukan untuk orang-orang Kristen yang berada di Korintus pada zaman itu. Tetapi tulisan Paulus ini juga untuk kita, untuk saya, untuk saudara semua di zaman sekarang ini. Kiranya Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, Dia juga akan menolong kita. Dia akan memampukan kita
untuk kita menerapkan firman ini di dalam kehidupan keseharian kita, dengan terus menjaga kekudusan hidup. Tubuh dan jiwa kita, mari kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Dia yang sudah membebaskan kita. Tubuh kita, jiwa kita, keseluruhan kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersaat teduh dan nanti kita lanjutkan dengan menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh terima malam hari ini, menegur kami, menempelak kami, mengingatkan kami untuk kami terus memiliki kekudusan hidup. Tubuh dan jiwa kami, biarlah terus kami kedapatan layak, bukan hanya di depan manusia, tetapi kami layak di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami, khususnya di GKI Pemalang, di masa pandemi ini Tuhan. Kami kesulitan untuk melakukan pelayanan secara onsite. Namun biarlah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan secara online itu akan juga menolong setiap kami jemaat-Mu untuk semakin bertumbuh, untuk semakin mengenal Engkau, untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk kami terus bisa dengan bijaksana mengelola setiap hambatan kendala di tengah pandemi ini, untuk semakin kami dekat dengan Tuhan, semakin kami bisa memberikan pelayanan yang baik, bahkan terbaik buat Engkau dan buat sama kami. Berkati kami Tuhan, dari mulai Bapak Pendeta David, para penatua, badan-badan pelayanan dan aktivis. Kami butuh kekuatan yang daripada-Mu. Karena kami lemah, kami mau terus mengandalkan Engkau untuk menyertai pelayanan kami. Malam hari ini Tuhan, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun yang di rumah sakit. Kami juga mengingat untuk banyak saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir, gempa bumi, bahkan gunung meletus, atau mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, korban kecelakaan pesawat Sriwijaya.
Tuhan, dampingi setiap mereka, rangkul setiap mereka, kuatkan setiap mereka. Ajari Tuhan, dalam segala kelemahan mereka, mereka boleh tetap merasakan kasih Tuhan melingkupi mereka. Pakai setiap kami untuk kami terus mendukung, memberikan support agar meringankan setiap beban mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Di tengah pandemi dan di tengah berbagai bencana, anugerahkanlah para pemimpin kami, dari mulai Bapak Presiden Joko Widodo sampai pada tingkat yang paling bawah. Hikmat yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu, sehingga masing-masing mereka boleh memimpin bangsa kami, boleh memberikan pengayoman untuk rakyat, sehingga damai sejahtera itu boleh terus kami rasakan di bumi pertiwi. Tuhan, kami juga berdoa untuk masing-masing kami sebagai anak-anak Tuhan, baik secara pribadi ataupun gereja-gereja Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk kami juga boleh menghadirkan shalom. Kami juga boleh memberkati lingkungan kami, memberkati kota kami, memberkati bangsa ini. Kami hanya bisa berserah, memohon kepada Tuhan yang empunya hidup kami. Inilah Tuhan seru doa kami yang jauh dari sempurna. Kami mau panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terpujilah namamu dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Saya serahkan lagi kepada Penatua Rudika. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari sebentar kita akan memberikan persembahan kita dengan cara melalui seperti yang ada di bawah ini. Untuk mengantarkan pujian persembahan kita, mari kita angkat pujian kita, Betapa Hatiku. Kau mengasihi
Bapak Ibu Saudara, kita antarkan persembahan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, kembali kami menghadap Engkau Bapa. Kembali kami berterima kasih atas kasih-Mu, atas pemberkatan-Mu, dapat jalanannya persekutuan keluarga ini dari awal pertengahan hingga saat ini Bapa. Tuhan, kami berkesempatan untuk memberikan sedikit dari apa yang Kau berikan pada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, biarlah Tuhan, Engkau saja Tuhan yang mengurapi majelis untuk mengelola persembahan kami ini. Dan terimalah tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau, dan pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar pun kami akan usai persekutuan pada malam hari ini, biarlah Engkau saja Tuhan yang mengurapi kami, agar persekutuan malam ini tidak selesai begitu saja, melainkan menjadikan persekutuan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini. Amin. Untuk menutup persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita angkat pujian kita, Ku Diubahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, persekutuan keluarga pada tanggal 21 Januari 2021 telah usai. Selamat malam, selamat beraktivitas, selalu tetap jaga kesehatan. Amin.